Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Pratama, pendiri sekaligus Direktur Utama Ruang Kolaborasi Nusantara. Ruang Kolaborasi Nusantara atau RKN adalah sebuah startup yang bergerak di bidang pengembangan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kenapa kami memilih UMKM? Karena kami sadari bahwa banyak sekali masalah yang dihadapi oleh teman-teman UMKM, khususnya yang berada di Indonesia. Kenapa UMKM? Karena kami memiliki suatu tujuan besar untuk dapat memberikan dampak nyata kepada perekonomian Indonesia melalui teman-teman UMKM. Kami sadari bahwa UMKM di Indonesia saat ini mengalami berbagai macam masalah yang terus berulang dan juga tidak terselesaikan. Oleh karena itu, RKN hadir untuk mencapai visi besar, yaitu untuk menghadirkan ekonomi Pancasila sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Kenapa ekonomi Pancasila? Karena kami ingin ekonomi Indonesia berbasis kepada musyawarah, berbasis kepada keadilan, sehingga semua pelaku UMKM dapat mendapatkan akses yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk terus berkembang. Oleh karena itu, saya dan juga rekan-rekan saya mendirikan RKN. Kami yakin RKN dapat memberikan solusi nyata kepada teman-teman pelaku UMKM untuk dapat menghadapi segala macam permasalahan yang dihadapi. Melalui kolaborasi usaha dengan produk maupun barang dan jasa yang kami hadirkan, kami yakin RKN dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kapasitasnya. Tapi kami sadari kami tidak bisa sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan para pelaku UMKM. Kita bersama-sama membangkitkan, menumbuhkan, dan juga membuatkan UMKM menjadi jaya dengan mempromosikan, membeli, dan juga menggunakan produk-produk UMKM. Karena jika UMKM jaya, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19, saudara, juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Banyak kemudian pelaku UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Kendalanya itu banyak, orang-orang pada keluar rumah itu pada takut, jualannya sepi, terus pendapatan jadi kurang, gitu. Terus maunya ya kalau jualan itu ya nggak terlalu rame, ya rame maksudnya gitu. Kendalanya sih ya berpengaruh sama ini ya, customer ya Mas. Jadi dulu sebelum corona itu rame ya dibandingkan setelah ini ada corona ini. Tapi perbedaannya nggak terlalu banyak sih, cuman mungkin ya beberapa lah. Tapi nggak sama seperti dulu kayak gitu. Dalam pandemi ini menurut kita itu agak susah lah cari rezeki, agak sulit gitu loh, tapi gitu loh, pendapatannya turun gitu. turun 25% lebih. Satu, kesulitan keuangan, masalah corona. Terus selanjutnya itu ada apa ya, kesulitannya masalah keuangannya itu sulit, jual beli tidak berjalan. Selamat sore seluruh peserta. Perlu saya informasikan bahwa webinar Nusantara 2 berjudul Pembuatan Laporan Keuangan bagi Kemudahan Pengelolaan UMKM akan segera dimulai. Untuk itu, saya himbau agar teman-teman bisa menyalakan video Zoom dan mematikan audio Zoom demi kelancaran dan agar acara webinar kali ini lebih interaktif. Saya juga ingin memberikan informasi kepada sahabat Nusantara bahwa webinar kami ini sediakan sertifikat untuk para peserta, di mana akan didapatkan hanya pada peserta yang mengisi link evaluasi yang dipersiapkan oleh panitia yang akan diberikan linknya di akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung. Yang terhormat Mas Farhan Nur Rahman selaku pembicara 1, Mas Iksantiko Asfianto selaku pembicara 2, Kevin Pratama selaku Direktur Utama Kolaborasi Nusantara, dan Zulfikar Isa Aulia selaku moderator pada webinar kali ini. Dan tentu tak lupa yang saya banggakan, rekan-rekan dan para sahabat Nusantara yang sedang mengikuti acara pada webinar hari ini. Dengan sangat antusias sekali, saya Yudi Haribowo yang akan memandu acara sore hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik rekan-rekan yang saya hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kevin Pratama selaku Direktur Utama dari Ruang Kolaborasi Nusantara. Kevin Pratama adalah pendiri dari Ruang Kolaborasi Nusantara. Ia lahir di Jakarta pada 14 Juli tahun 1999, yang merupakan alumni PKN STAN STA 17, jurusan Manajemen Keuangan. Ketika di kampus, Kevin sempat mengikuti Himpunan Mahasiswa Manajemen Keuangan dan Badan Eksekutif Mahasiswa PKN STAN. Kepada Kevin, saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada MC sekaligus sahabat saya, Yudi Hariwibowo. Yang saya hormati para narasumber kita yang luar biasa, Mas Farhan Nur Rahman dan juga Mas Iksantiko Asfianto. Serta moderator kita, Zulfikar Iza Aulia, yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Ruang Kolaborasi Nusantara. Yang saya banggakan juga seluruh anggota Ruang Kolaborasi Nusantara, serta peserta webinar Nusantara 2 yang berbahagia pada sore hari ini. Sebagaimana teman-teman sudah saksikan pada video di awal tadi, RKN adalah sebuah startup yang bergerak di bidang pengembangan UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. RKN didirikan pada 17 Agustus 2020 di Jakarta, yang didasari oleh keresahan kami atas kondisi perekonomian Indonesia yang dirasa semakin sulit, khususnya akibat adanya pandemi COVID-19. Kita lihat dan rasakan sendiri bahwa pandemi ini memberikan dampak yang nyata kepada seluruh sendi kehidupan kita. UMKM sebagai sektor ekonomi terbesar di Indonesia memiliki peran penting untuk dapat menjaga fondasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi maupun pasca pandemi. Sayangnya, UMKM juga yang merupakan sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi ini. Oleh karena itu, RKN hadir untuk memberikan solusi nyata bagi para pelaku UMKM melalui ragam produk dan juga kolaborasi usaha, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Untuk jasa sendiri, RKN menghadirkan beberapa bentuk, yaitu adalah jasa penyusunan laporan keuangan dan pajak, serta jasa kreatif marketing. Untuk barang, RKN menghadirkan beberapa bentuk, yaitu adalah workshop Nusantara, kelas Nusantara, marketplace khusus UMKM, modul usaha, grup komunitas sahabat Nusantara, yang teman-teman peserta sudah ikuti, serta seminar Nusantara. Webinar kali ini juga merupakan salah satu bentuk dari seminar Nusantara, yang RKN hadirkan untuk meningkatkan kemampuan dari para pelaku UMKM. Akhir kata, selamat menikmati jalannya acara sekaligus meningkatkan wawasan bersama narasumber-narasumber hebat kita yang juga akan diarahkan langsung oleh moderator kita yang juga tidak kalah hebat. Saya sangat berharap partisipasi peserta untuk dapat mewujudkan diskusi yang berkualitas pada webinar kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kevin ya atas sambutannya. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum dimulai acara pada sore kali ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi kali ini. Ia bernama Zulfikar Isa Aulia yang menjabat sebagai bagian operasional khususnya layanan akuntansi dari Ruang Kolaborasi Nusantara. Zul juga merupakan lulusan STA 17 jurusan akuntansi PKN STAN. Ia lahir di Klaten 11 Oktober tahun 1999, di mana ketika di kampus ia pernah menjadi PSDM Bambu Pelangi dan PSDM BEM-KM PKN STAN. Kepada Zul, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Yudi.
Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di webinar Nusantara kedua yang mengangkat tema pembuatan laporan keuangan bagi kemudahan pengelolaan UMKM. Perkenalkan, saya Zulfikar Riza Aulia dan saya yang akan menjadi moderator webinar kali ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, sekarang nih di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Mari kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, beliau merupakan account manager CPS Level Australia. Selamat malam Mas Farhan Rahman. Halo, selamat malam. Atau bisa dipanggil Mas Evenir ya? Ya, F aja. Mas F. Oke. Iya. Benar kan ya Mas? Di sana malam? Iya, jam 7:30. Ya, di sini masih sore, Mas. Oke, Mas. Yeah. Lanjut ke narasumber yang kedua. Selamat sore di Mas Iksan Tiko Asianto. Mas Tiko, selamat sore, Tiko. Iya, selamat sore, Mas. Oke, lanjut. Di tema yang dibawakan kedua narasumber kali ini itu sangat menarik, teman-teman. Kenapa? Karena sebagian besar pelaku UMKM, apalagi untuk usaha mikro, mereka tidak melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan. Atau mereka melakukan, tapi kurang baik atau kurang benar. Hal ini terjadi karena pelaku usaha merasa bahwa melakukan pembukuan atau penyusunan laporan keuangan itu belum dirasakan penting atau belum diperlukan. Pelaku usaha masih merasa tanpa adanya pembukuan, usaha mereka juga bisa berjalan, atau merasa bahwa tidak ada hal-hal yang memaksa pelaku usaha untuk membuat pembukuan atau penyusunan laporan keuangan. Sehingga akhirnya nih, merasa ya tidak perlu melakukan pembukuan. Nah, maka dari itu, di webinar kali ini, kita akan membedah apa sih pentingnya melakukan penyusunan laporan keuangan, atau jangan-jangan memang tidak diperlukan. Namun, sebelum kita membahas dengan para narasumber, saya akan informasikan dahulu beberapa hal yang perlu diperhatikan selama webinar ini berjalan. Pertama, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran diskusi, peserta webinar diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama jalannya acara, kecuali apabila diminta untuk menghidupkan oleh panitia. Lalu, peserta disarankan untuk mengaktifkan kamera apabila tidak berhalangan. Lalu peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menuliskan pertanyaannya di chat box Zoom. Jangan lupa untuk menulis nama saat menuliskan pertanyaan Anda. Jika pertanyaan diajukan ke spesifik narasumber tertentu, bisa langsung dilayangkan. Dan pertanyaan dapat diajukan kapan saja. Tidak perlu menunggu sampai sesi tanya jawab dimulai. Pertanyaan nanti akan saya pilih pada lebih begitu untuk aturan webinar selama 1 jam ke depan. Nah, webinar kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi dari narasumber yang pertama, yaitu Mas F. Dilanjut sesi kedua Oh ya, teman-teman, sepertinya Mazul ada gangguan teknis ya. Mungkin saya akan sedikit jelaskan. Pada kali ini kita akan ada 3 sesi ya.
Sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Mas F, lalu sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Tiko, dan setelah itu akan ada sesi diskusi antara moderator, Mas F dan Tiko, dan setelah itu baru kita akhiri dengan ada sesi tanya jawab ya. Jadi saya ingatkan kembali jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja sekarang, nanti maksudnya ya ketika pembicara tentu sudah menyampaikan materinya, bisa langsung saja di chat Zoom untuk bertanya ya. Nanti juga barangkali misalnya kita buka untuk open mic, nanti teman-teman bisa open mic nih, bisa biar langsung tanya ke Mas F atau Mas Tiko. Oke, agar kita persingkat waktu, kita kenalkan dulu ya pembicara pertama kita, Mas Evenir. Oke, jadi Mas Farhan Nur Rahman ya, itu akuntan manajer GBS di travel di Australia. Oke, next. Ya, jadi Mas Farhan ini dulu cutting saya ya di STAN, dan juga pernah jadi di Universitas Sangga YPKP. Lalu pengalaman dari Mas F ini sangat banyak ya, dari GPS Travel di Australia, akuntan manajer, co-founder atau CEO dari Kanca Digital, warehouse administrator, Fulcrum Suspension Group, OSIP Magazine Senior Writer, dan masih banyak lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk Mas F, saya persilahkan Mas untuk memaparkan materinya. Halo, terima kasih Mas Yudi. Kelihatan kan ya videonya? Halo? Oke. Agak gelap Mas, kelihatannya. Sekarang? Masih agak gelap. Emang udah gelap, Mas. Oh. Tapi sebentar. Tapi kedengeran kok, Mas. Tadi kedengeran jelas suaranya. Tapi kalau... Sebentar. Oh ya, kebalik. Oh, pantesan. Ya, sekarang udah jelas, Mas. Ya, selamat sore di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyiapkan ini karena konsepnya kan nanti ngobrol-ngobrol aja, jadi saya tidak menyiapkan PowerPoint khusus ya untuk saya paparkan, tapi sifatnya lebih ke nanti saya paparkan saja secara runtut, bisa dicatat satu-satu, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Saya akan sharing pengalaman ya sebagai orang yang cukup ya berkecimpung sih secara langsung enggak, tetapi di Kanca Digital adalah advertising agency yang banyak membantu UMKM di Indonesia juga. Jadi klien-klien kami memang mayoritas UMKM, jadi kami tahu bagaimana UMKM bekerja, juga kami mencoba mendevelop bagaimana UMKM memasarkan produknya di ranah digital. Masalah umum yang dihadapi oleh, bukan masalah umum ya, tetapi anggapan umum yang dihadapi oleh para pengusaha UMKM adalah kebanyakan mereka dari kita semua masih belum memiliki bisnis plan yang awalnya adalah belum memiliki bisnis plan yang cukup jelas di awal. Jadi ketika usaha itu berjalan, biasanya mereka baru menambahi satu demi satu. Nah, itu memang bisa dilakukan, akan tetapi perkembangan usahanya tidak akan bisa menjadi lebih distinktif, tidak akan bisa menjadi lebih tertata apabila bisnis plan itu tidak disiapkan dari awal. Imbasnya akan ke mana-mana sebenarnya. Jadi, ketika kita akan membangun UMKM, pertama adalah lakukan bisnis plan. Nah, prinsip pertama adalah pisahkan antara pendapatan pribadi dan usaha UMKM tersebut. Banyak yang menganggap, apalagi teman-teman saya sesama PNS misalnya, banyak juga yang melakukan usaha, dan mereka itu kebanyakan masih mencampurkan antara penghasilan yang didapatkan dari usaha utama dengan sampingan mereka. Misalnya seperti itu.
Dan hal itu bagi saya apa ya, dalam prinsip akuntansi pun itu tidak bisa dibenarkan. Yang jelas yang pertama pisahkan antara penghasilan UMKM dan penghasilan pribadi. Jadi nggak bisa dicampurkan karena itu dua hal yang entitas yang berbeda. Cara pemisahannya terserah, bisa dengan pembedaan rekening, bisa dengan pemisahan rekening. Nah, itu tergantung kenyamanan masing-masing. Tetapi jangan pernah melanggar prinsip pertama itu karena itu akan merembet ke mana-mana. Nah, selanjutnya adalah untuk UMKM, saya akan menambahkan dari sisi perpajakan. Untuk UMKM sendiri ada dalam skema perpajakan Indonesia itu ada dua hal. Yang pertama adalah pencatatan dan pembukuan. Untuk UMKM sebenarnya tidak bukan tidak wajib. Untuk UMKM sebenarnya melakukan pencatatan saja sudah cukup, tidak perlu melakukan pembukuan. Karena kalau untuk melakukan pembukuan harus dengan tanda tangan auditor dan akuntan. Nah, pencatatan itu sederhana, hanya mencatat arus masuk, arus keluar, pendapatan dan biaya. Itu sudah cukup. Nah, itu bisa diterapkan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan sederhana lah di UMKM. Nah, satu hal yang perlu diingat, Direktorat Jenderal Pajak mengenakan PPh final 0,5% untuk saat ini jika belum berubah. Mohon maaf jika saya udah lama nggak update aturan. Pak, dari omset kepada para UMKM. Nah, ingat dari omset. Nah, itu %0,5% dari omsetnya. Nah, itu bisa dikurangkan sebagai biaya. Maksudnya sebagai item biaya di pencatatannya. Kemudian, setelah mengurangkan pajak tadi, barulah kita masukkan telisik sumber-sumber biayanya dari mana. Banyak yang menganggap bahwa omset besar itu keuntungannya besar. Itu ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, sampai kita tahu komponen biayanya seperti apa. Di tempat saya bekerja di Australia misalnya, di perusahaan tour dan travel, sepertinya kalau misalnya kita hitung volume wisatawan yang masuk dengan pendapatan yang kita dapatkan, tentu angkanya akan bombastis ya, karena kita bisa menghitung, oh per kepala bayar sekian, oh berarti ininya banyak dong penghasilannya banyak. Iya, omsetnya mungkin besar, tapi ketika kita breakdown item biayanya, oh ternyata ya tidak seperti anggapan orang-orang. Dalam hal ini sebenarnya prinsip baik di Indonesia atau di Australia, penghitungan biayanya sebenarnya sama saja. Prinsip-prinsip biaya yang diberikan itu sebenarnya sama saja. Nah, yang membedakan adalah ini yang bisa saya berikan ke teman-teman di RK Nusantara ya. Pendetailan item biaya itu lebih detail dan lebih spesifik dibandingkan di Indonesia, bahkan untuk UMKM sekalipun. Katakanlah di tempat saya bekerja dulu di travel ya, untuk biaya mobil itu tidak bisa digelondongkan, tetapi harus dihitung juga. Oh iya, bensinnya sekian. Oh iya, biaya untuk maintenance sekian. Oh iya, biaya untuk cuci mobil per bulan sekian. Oh iya, biaya untuk fixing 1, 2, 3 itu sekian. Nah, itu juga bisa diterapkan di UMKM di Indonesia. Kebanyakan biaya itu dari beberapa yang saya lihat ya, kebanyakan itu gelondongan, tetapi tidak dirinci. Saya pernah membuka kasus di Twitter, apakah biaya pengiriman barang itu dimasukkan ke item harga atau terpisah? Katakanlah begini, harga barang 15.000, harga biaya kirim 5.000. Apakah
nanti biaya lain-lain untuk biaya kirim ini dibebankan ke harga, ke 15.000 atau dibebankan sendiri ke pos. Kan biaya kirim itu tidak hanya soal kita bayar ke kurir misalnya, tetapi ingat juga dalam biaya pengeposan itu ada plastik, ada ATK, ada selotip yang untuk membungkus itu. Nah, biaya itu dibebankan ke siapa? Jika kebanyakan di Indonesia, diskusi yang terjadi di Twitter itu dimasukkan ke kolom harga, dimasukkan ke harga, di top ke harga. Kenapa? Karena konsumen di Indonesia naturnya adalah, oh kalau bayar paket 5.000 ya memang 5.000. Dia tidak mau mentop up. Misalnya 5.000 jadi 6.000. Yang 1.000 adalah untuk mengcover kita, plastik dan sebagainya. Konsumen jelas tidak mau. Oleh sebab itu dimasukkan ke harga. Nah, biaya-biaya seperti itu harus dicatat semuanya. Jadi kita bisa tahu, oh biaya sebenarnya itu seberapa dan omsetnya berapa. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh maksimalisasi omset saya, maksimalisasi keuntungan dari omset saya ternyata bisa sekian. Nah, dengan pencatatan lebih detail itu, kita bisa tahu, oh keuntungan marginnya itu seharusnya bisa saya maksimalkan di level sekian. Saya juga agak sedikit secara prinsip dan logika memang ketika banyak UMKM memasukkan item-item seperti itu ke dalam satu harga memang ya make sense sih, karena karakteristik di Indonesia seperti itu. Nah, yang kedua adalah banyak anggapan yang menganggap bahwa omset besar itu bisa didapatkan dari volume penjualan yang besar. Itu bisa juga. Tetapi bisa juga begini kasusnya. Volume besar, volume jualan besar dengan leverage kecil bisa mendatangkan omset besar. Tetapi volume penjualan kecil dengan leverage besar itu juga bisa mendatangkan omset yang besar. Itu tergantung pilihan masing-masing. Atau mau volume besar dengan leverage besar, bisa juga. Nah, yang jelas begini, itulah kaitan tadi dengan bisnis plan yang saya ceritakan pertama tadi. Anda itu sebagai UMKM, kita maksudnya, mau mengejar volume atau mau mengejar yang lain. Kalau mau mengejar volume, ya sah-sah saja. Nanti bisa dinaikkan setahap demi setahap keuntungannya. Atau kita mau main volume kecil dulu, tetapi kita katakan, oh ini barangnya berkualitas dan sebagainya dengan keuntungan, itu juga boleh juga, itu sah-sah saja. Nah, yang jelas begini, ketika kita bicara soal volume dan kita bicara soal keuntungan yang didapatkan, kalau volume penjualan besar, biaya produksinya juga harusnya semakin besar. Itu juga harus dicatat. Karena untuk menghandle volume yang sedemikian banyak, tentunya dibutuhkan alat-alat yang lebih banyak dan labor yang lebih banyak juga. Nah, itu juga dicatat sebagai bagian dari biaya. Kenapa demikian? Karena mau nggak mau, kadang permasalahannya adalah, oh ya sudah, kita ini. Jadi kita tidak jeli untuk mencatat biayanya, dan itu, karena saya pernah mengalaminya, jadi kayak, oh cuma dibayar, oh keuntungannya hanya dibayar untuk capek doang, dan itu kayak, apa ya, nggak worth, jadinya nggak sebanding dengan ini biaya yang keuntungan yang didapatkan. Usaha kita jadi terasa terlalu besar dibanding dengan sebenarnya kita bisa memaksimalkan omset yang nah ini agak serba nggak jelas ya. Tetapi ini terjadi. Biaya lain-lain ini di Indonesia variabelnya terlalu banyak, dan kita itu justru yang lebih, bagi saya itu justru yang lebih, apa ya, seperti biaya produksi yang fix itu sebenarnya mudah diprediksi, cuma biaya lain-lainnya
kita nggak tahu ketika kita membuka usaha kita butuh apa-apa. Oh ternyata butuh ini. Tiba-tiba dapat surat ini. Nah seperti itu. Itu banyak sekali dan spare untuk mengeluarkan biaya itu juga harus lebih ini ya. Apa ya? Di biaya lain ini harus lebih fleksibel. Nah itu juga yang harus dipikirkan. Setelah kita melihat karakteristik tadi, yang pertama adalah pemisahan pendapatan pribadi dan usaha, prinsip utama ya. Yang kedua adalah telisik sumber biayanya. Yang ketiga adalah pemaksimalan keuntungan. Nah, disinilah pencatatan diperlukan untuk melihat tren dari bulan ke bulan, dari timeline-nya, kira-kira ada apa sih? Ada dari catatan, itulah pentingnya pencatatan keuangan bagi saya ya. Karena kita bisa memprediksi tren seperti apa sih yang dibutuhkan ke depannya itu kita mau expand kemana. Oh, ternyata biaya di sini naik, ini kita mau gerak kemana. Karena mau nggak mau, setiap bulan itu kita akan menghadapi ketidakpastian yang berbeda-beda. Katakanlah begini, Corona misalnya, ini yang saya alami sendiri ya. Corona misalnya membuat usaha travel tempat saya bekerja itu gulung tikar. Bukan gulung tikar ya, vakum lah istilahnya. Karena nggak ada tamu, nggak ada orang yang travel. Nah, dari situ kita bisa lihat, dari laporan keuangan kita bisa lihat, kita nggak ada pemasukan, tapi kita bisa lihat, kita punya aset 1, 2, 3, 4, apa sih yang kita bisa lakukan dengan aset tersebut. Nah, si owner dari tempat usaha saya tersebut akhirnya men-switch bisnisnya dari aset-aset yang dia punya, men-switch bisnisnya untuk menjadi provider pengantaran makanan. Setidaknya mobil-mobil yang kita punya dan perusahaan punya bisa dialihkan untuk ke hal lain. Nah, itu salah satu contoh. Di banyak UMKM itu bisa di pivoting ulang dengan melihat laporan keuangannya. Semisal katakanlah, bahan baku untuk misalnya di dalam kuliner katakanlah, tiba-tiba bulan ini pengeluaran untuk bahan baku A kok bertambah, sementara bahan baku B kok berkurang. Ternyata biayanya seperti ini. Harga untuk bahan baku A ternyata jadi lebih mahal dibanding harga bahan baku B. Gimana kita bisa substitusi lain, misalnya mengeluarkan produk baru, atau kita bisa mengurangi di jumlah takaran, atau kita bisa menambahkan bisa menambahkan bahan lain. Nah, kira-kira seperti itu. Pivoting seperti itu dengan menelisik pencatatan dan pembukuan itu bisa mendrift atau bisa mengarahkan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan bisnis baru. Jadi istilahnya laporan keuangan itu tidak hanya menentukan untuk keuntungan saya sekian atau kerugian saya sekian, tidak hanya dari situ, tetapi dari penelisikan laporan keuangan kita bisa melihat atau kita bisa melakukan pivoting usaha lain yang justru lebih bisa memaksimalkan omset, apalagi di kondisi corona seperti ini. Seperti yang video ditayangkan di awal tadi kan ada relevansinya. Iya, corona pasti omsetnya berkurang. Kita harus bisa ngapain sih biar omsetnya minimal tetap. Nah, yang terjadi saat ini adalah itu yang kita lakukan di surprisingly yang dilakukan oleh bos saya dan ternyata apa yang dia lakukan benar. Ketika bisnis travel turun dan dia menawarkan bisnis pengantaran makanan, ternyata meledak sekarang dan dia justru malah bisa menambah banyak karyawan. Kenapa? Karena orang-orang tidak bisa keluar, lockdown, dan mereka membutuhkan makanan dari resto-resto favorit mereka dan mereka bisa pesan. Switching seperti itu ternyata sukses juga. Nah, ada kasus lagi yang baru-baru saya temui di
Indonesia ya. Ini terkait dengan ada teman yang DM semalam, ini terkait dengan ini biaya usaha biaya pekerja. Nah, terkadang di Indonesia ini ada benarnya juga untuk mendetailkan kontrak-kontrak kerja yang selama ini kayak kita kerja kayak kita mempekerjakan pekerja itu berdasarkan kepercayaan saja. Oh, tidak bisa. Kasus yang terjadi adalah dia mempekerjakan seseorang, si A katakanlah, sudah bekerja, sudah sepakat dengan gaji sekian, berarti kan itu oleh dia sudah dimasukkan sebagai item biaya. Dan dia juga akan mengeluarkan dari omset, akan mengeluarkan dari omset, biaya sekian. Pada saat pekerjaan sudah berjalan 2 minggu, si pekerja hilang, berhenti di tengah-tengah. Sementara biaya sudah dikeluarkan. Bagaimana mengantisipasi hal seperti itu? Nah, untuk hal seperti ini solusinya saya sebenarnya tidak bisa memberikan saran yang ini selain ya sudah pergi mau cari pegawai lain mau gimana. Yang jelas adalah jangan mencatat biaya tenaga kerja seperti itu tuh kalau misalnya belum pasti, lebih baik dibayarkan per periode, katakanlah per minggu. Perjanjiannya seperti apa? Karena ini masih trial and balance. Saya nggak tahu ya, kecuali kita sudah bisa mengikat kontrak atau kita menyediakan kontrak untuk bahwa kamu sudah harus bekerja sekian-sekian. Kalau memang sifatnya masih temporer dan hanya berdasarkan kepercayaan, akan riskan jika langsung mengeluarkan biaya sekian juta lah untuk untuk membayar gaji. Nah, 1, 2, 3 sudah. Kemudian yang terakhir adalah begini. Dari yang pertama pemisahan pendapatan pribadi, yang kedua penelitikan dari omset, yang ketiga pencatatan keuangan untuk model bisnis selanjutnya adalah yang keempat adalah sustainability usaha. Dari laporan keuangan kita bisa melihat sebenarnya usaha kita ini sustain atau enggak. Karena kita bisa melihat kadang begini ya, omset itu kenceng di satu periode tertentu, itu kita bisa lihat di laporan keuangan. Tetapi kemudian akan stagnan di periode lain, itu bisa juga. Karena namanya usaha, kita tidak bisa menjamin atau menjaga omset tersebut akan kenceng, terus tidak bisa. Namanya kondisi itu akan selalu berubah-ubah. Nah, sustainability usaha itu bisa dilihat dari laporan keuangan tersebut. Sebenarnya, selain membaca tren yang ada di ini. Katakanlah begini, di Indonesia kan tren cepat berubah ya. Kita baru usaha A, tiba-tiba hilang. Terus gimana kita mau recover sementara tren tersebut berubah begitu cepat. Apalagi di bisnis yang sifatnya cepat berubah kayak yang mengikuti tren ya, kuliner, fashion, tanaman misalnya. Sekarang misalnya kasusnya tanaman. Tanaman tentunya akan membuat omset meledak, tetapi kita akan lihat seberapa lama sih sustainability tanaman itu. Apakah orang-orang yang tiba-tiba terjun ke bisnis tanaman itu akan mendapatkan omset yang sama seperti saat ini setelah tren itu berakhir, misalnya seperti itu. Berbeda dengan misalnya memang orang tersebut sudah bisnis tanaman sejak lama, mungkin sejak 10-15 tahun yang lalu, kemudian saat ini terkena, ya ibaratnya, tiba-tiba naik. Apakah dari situ kita bisa melihat apakah si owner tersebut akan menaikkan harga dengan tiba-tiba atau bagaimana, dan sustainability tersebut akan berlanjut. Nah, itu bisa dilihat juga. Melihatnya adalah ya itu tadi, kita akan kembali lagi melihat dari pendapatan dan biayanya. Segini, keuntungannya segini. Perlu diperhatikan bahwasannya UMKM ini tidak ada salah, bagi saya sih tidak ada salahnya
untuk mencoba pivoting ke hal-hal baru, apalagi pandemi corona ini mengajarkan kita banyak hal, bahwasanya bergerak di satu bidang di saat corona ini akan sangat bleeding. Jadi sustainability itu juga penting. Banyak yang tidak menyadari bahwasanya bisnis itu yang penting sustainability-nya, bukan dari besarnya omset atau penghasilan yang didapatkan. Ini saya belajar sendiri ketika mengelola kancah digital. Omset kami sempat namanya advertising agency itu akan tergantung sangat pada trennya. Omset kami sempat meledak di 2-3 bulan awal perusahaan berdiri, karena pada saat berdiri memang booming media sosial terjadi begitu cepat. Oh, kami mendapatkan klien-klien besar, kami mendapatkan ini besar. Nah, tetapi begitu kontrak selesai dan kemudian kita mau pivoting selanjutnya, oh ternyata begini. Oh, kemudian saya lihat lagi, di laporan keuangan perusahaan itu seperti apa. Oh, ternyata biaya kita terlalu besar di sini. Di advertising agency misalnya, kita terlalu besar mensubkontrakkan pekerjaan kita ke pihak lain, misalnya. Oh, dan kemudian hal itu yang kemudian saya bilang ke founder-founder lain, oh begini nih, setelah saya cek, biaya kita untuk subkontrak ke orang lain ternyata lebih besar. Gimana kalau daripada kita subkontrakkan ke orang lain, ini kita kerjain sendiri. Risikonya seperti ini. Nah, itu kita lakukan. Dengan perubahan sistem kerja, alhamdulillah, kita bisa dapat sustainability lagi. Jadi, sempat 3-4 bulan awal kita dapat proyek besar, kemudian kita vakum kayak 2-3 bulan karena selesai proyek, begini. Ternyata dengan mengubah sistem seperti itu, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan sendiri dan tidak tergantung orang lain, dan akhirnya kita bisa hire orang. Ternyata di antara waktu-waktu kosong untuk proyek-proyek selanjutnya, kita bisa melakukan hal lain yang ditawarkan. Katakanlah begini, dulu kami untuk UMKM misalnya fokus di iklan doang. Kita nawarin, gimana sih cara mengiklankan di media sosial itu seperti ini. Kemudian kita tawarkan ini. Nah, dari penawaran-penawaran yang ditawarkan itu ternyata di item-item biaya yang saya telaah, ternyata terlalu banyak item yang membiayakan mensubkontrakkan ke orang lain. Nah, setelah kita kerjakan sendiri beberapa hal tersebut, ternyata kita bisa menawarkan hal lain ke UMKM. Misalnya, beberapa waktu lalu kita menawarkan selain iklan, kita juga menawarkan, ternyata kita bisa juga menawarkan konsultasi misalnya, atau menawarkan produk foto misalnya kepada UMKM yang memang ingin memasarkan dagangannya. Ternyata bisa. Setelah saya cek, saya sarankan ke founder-founder, ternyata bisa. Kita mengurangi biaya di sini, dan kita bisa kerjakan sendiri, hasilnya kita bisa menambah value dari dagangan perusahaan. Ternyata kita kerjain sendiri, ternyata malah nambah ini lebih efektif waktunya, dan kita jadi tidak tergantung oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, itu semua dari pengalaman-pengalaman yang saya alami semua, itu semuanya saya cek dari tren laporan keuangan. Jadi, kita tidak hanya, saya sebagai orang yang mengecek, saya tidak hanya melihat laporan keuangan itu sekedar, uang masuk, uang keluar, omset saya sebulan, ini. Enggak, dari bisnis plan, saya bisa melakukan, saya bisa mengasih saran, keuntungan segini masih terlalu tipis nih, kita bisa lakukan apa untuk menambah keuntungan, atau kita bisa putar kemana lagi uangnya. Semua bisa didapatkan di laporan keuangan. Nah, yang jelas adalah begini, prinsip yang saya lakukan ketika
menelaah laporan keuangan karena tadi agak ini ya, saya COO di Kancah Digital itu operating officer. Saya berhubungan dengan operasional perusahaan dan karena background saya di STAN diserahkan juga untuk mengelola laporan keuangannya. Jadi begini, prakteknya adalah saya akan mencatat semua pendapatan, semuanya tanpa terkecuali dari besar atau kecil, kemudian akan membreakdown semua biaya sampai biaya terkecil. Even sampai biaya untuk membeli bolpen itu akan saya catat. Sekecil itu, karena itu tidak bisa dibebankan ke misalnya biaya saya pribadi. Kalau kita membebankan biaya saya pribadi untuk mengurangi biaya perusahaan, itu akan terjadi konflik. Ya maksudnya, bolpen doang. Nggak bisa, itu harus jadi biaya perusahaan. Omset kita akan tahu, omset dan kita akan tahu keuntungan kita realnya itu berapa untuk membawa apa ya istilahnya, untuk membawa perusahaan ke depan atau usaha kita ke depan itu mau dibawa kemana, itu dari situ, dari hal sekecil itu. Kalau di Kancah Digital sifatnya semua biaya itu tidak terlihat karena pembelanjaannya bukan barang-barang yang kelihatan ya, bukan barang-barang yang kelihatan hanya sedikit sekali. Kita lebih banyak subkontrak ke orang lain, kita banyak mengerjakan hal-hal yang sifatnya kreatif, jadi nggak terlalu. Nah, kemudian yang kedua adalah mencoba menginventaris alat-alat yang kita punya sebagai biaya produksi. Kita berawal dari alat-alat pribadi. Founder-founder kita tuh dulu pakai alat-alat pribadi untuk mengerjakan pekerjaan perusahaan. Dari itu saya coba mengubah bahwa nggak bisa, kita harus mencoba memasukkan komponen-komponen itu sebagai biaya. Nah, agak sedikit berbeda dengan UMKM lain yang misalnya kita juga berawal dari Kancah Digital, juga berawal dari katakanlah UMKM karena memang kita cuma berawal dari ngobrol-ngobrol biasa, berawal dari kafe ke kafe kerja kita. Nah, sama juga berawal misalnya di skala UMKM berawal dari rumahan sama. Nah, dari situ kita bisa kembangkan, berkembang terus sampai sekarang establish. Nah, itu kita mau nggak mau pivoting dan corona seperti ini, apalagi ini nih, kita bisa kembali ke basic. Saya cek lagi laporan keuangan setahun ke belakang, apa sih yang bisa kita lakukan, scam Halo? Halo, ya. Oke. Iya. Udah ya, Mas? Ya. Tadi. Ya. Iya. Ya, saya... Siap. Sebelumnya saya mohon maaf tadi ada kendala terkait teknis ini. Nah, dari yang dipaparkan Mas F ini tadi menarik sekali, Mas. Jadi kayak pembukuan itu dan laporan memang penting. Yang pertama kayak untuk memisahkan kekayaan usaha gitu dengan kekayaan sendiri atau penghasilan dari usaha dengan penghasilan sampingan. Dari laporan keuangan pun pelaku usaha itu dapat memprediksi tren seperti apa yang dibutuhkan ke depannya, mau expand di mana, mau gerak di mana, itu bisa diteliti dalam laporan keuangan. Kayak itu kan UMKM juga bisa melakukan pivoting ya, agar usaha dapat menyesuaikan kondisi yang terjadi sekarang. Dan terakhir tadi yang disampaikan juga banget Mas, dengan melihat terus dari laporan keuangan itu
pelaku usaha bisa menjaga keberlanjutan usaha yang dilakukan. Kira-kira kayak gitu yang Mas tadi yang disampaikan. Iya, betul. Ada 4 poin. Terus, ya. Betul, silakan. silakan. Iya, makasih banget Mas tadi atas pemaparannya. Coba saya sekarang akan pindah ke pembicara kedua ya, terkait pengalaman langsung pelaku usaha mikro terkait pengelolaan dari berdikari kopi. Oke Mas Farhan, kita bakal ketemu lagi nanti setelah pembicara dua ini, kita diskusi dan tanya jawab dengan peserta ya Mas. Siap. Ya, sekarang perkenalkan saya akan membacakan dulu untuk pembicara kedua ini CV dari pembicara dua, dan jadi beliau adalah Mas Ihsan Tiko Asvianto atau bisa dipanggil Mas Tiko. Nah, Mas Tiko ini lahir di Magelang 20 September tahun 1997. Selama berkuliah pernah menjadi Direktur Departemen Marketing Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis di Unpad, lalu menjadi Wakil Presiden Direktur Hima Bisnis 4. Dan selain sebagai CEO dan founder dari Berdikari Kopi, Mas Tiko ini juga merupakan founder dari Baswara. Oke, baiklah Tiko, ini materi yang akan disampaikan juga nggak kalah menariknya dengan Mas F tadi, apalagi ini khususnya bagi para pelaku usaha yang baru mulai atau baru merintis usahanya. Karena Mas Tiko kali ini akan menceritakan pengalamannya dalam mengelola keuangan UMKM Berdikari Kopi serta memberikan beberapa tips dalam pengelolaan keuangannya. Baik, Mas Tiko, aman Mas Tiko? Halo, selamat sore. Oh ya, selamat sore. Saya langsung aja Mas, waktu yang tepat saya silakan Mas. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, selamat malam Mas F. Halo, malam. Ya, Mas. Oke. Ya, seperti yang sudah dikenalkan sebelumnya, saya Tiko, nama lengkap saya Ihsan Tiko Asvianto. Saya benar bisa dibilang sebagai praktisi di UMKM juga di bidang food and beverage atau ke makanan dan minuman, bisnis makanan dan minuman, yaitu coffee shop. Sebelumnya bisa ditampilkan dahulu tadi ya bahannya. Tadi sempat bikin sedikit sih bahan. Oke. Nah, untuk sesuai topik pada hari ini, kita membahas tentang pembuatan laporan keuangan bagi kemudahan pengelolaan UMKM. Hanya saja kalau dari saya pribadi, secara teknis pembuatan dan lain-lain mungkin masih belum mahir atau belum paham betul. Soalnya yang saya pahami secara konsep dan interpretasiannya. Tetapi ada beberapa hal yang menarik nanti yang bisa dibahas. Oke, boleh di next. Oke, berikut profil saya. Saya lahir di Magelang, 20 September 2007. Pendidikan terakhir saya di Administrasi Bisnis Unpad. Baru lulus dekat-dekat ini, tahun ini di bulan Juli. Oke, boleh di next. Nah, bidang usaha yang sedang saya garap, yang sedang saya gencar kerjakan ada Berdikari Coffee. Berdikari Coffee itu sendiri sebenarnya sebuah brand yang awalnya di tahun 2018 saya dirikan bersama rekan saya di Bandung ketika saya berkuliah. Atas dasar saya menyukai dengan industri perkopian, mulai dari membuat kopinya, menyeduhkan kopi atau membuatkan kopi ke orang, hingga saya selalu mengamati dari 2012 saya selalu mengamati pergerakan industri kopi dengan gimana sih bikinnya, terus seperti apa, konsep bisnisnya seperti apa. Dengan atas dasar saya suka,
barulah di tahun 2012 saya bikin dengan konsep yang sedikit berbeda, yaitu dengan menjual kopi botolan, cold brew botolan kayak gitu, yang dia bisa bertahan 2 minggu sampai 1 bulan. Kemudian saya bekerja sama dengan coffee shop di Bandung, Jatinangor dan Sumedang, bahkan ke Jogja. Kemudian di tahun 2019-nya karena ada kesibukan satu dan lain hal ya, yang tadi sempat dijelaskan untuk memegang suatu jabatan di kampus, maka saya vakumkan dahulu karena memang sebelumnya belum terkonsep dengan baik. Ketika saya tinggal ya memang tidak bisa dikerjakan. Nah, itu salah satu kesalahan ketika kalau kita mau memulai bisnis tapi perencanaan hanya sebatas sampai bagaimana bisnis ini dibuka, tapi tidak melihat ke sustainability ke depannya. Nah, kemudian di tahun 2019 saya mengulik kembali, mencari partner, mendesain ulang bisnis saya. Di tahun 2020 saya sudah bisa istilahnya membuka tempat saya belajar lah, yaitu ada di store-nya, ada coffee shop, ada offline store-nya di Magelang. Saya dirikan bersama 3 partner saya. Dan sampai sekarang, di tahun 2020 di bulan Februari sudah mulai berdiri, dibangun, Maret sudah mulai opening, kemudian masuk per tengah November awal kemarin, kita sedang mengembangkan bisnis berdikari untuk dibuka cabang di Jogja. Nah, untuk saat ini sedang finishing dan mempersiapkan lain hal, mungkin mohon doanya supaya berkelancaran. Insya Allah bakal di opening di akhir November ini, seperti itu. Kemudian boleh di next. Jadi ada beberapa hal yang memang dinotis dari panitia dan yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan yang sebelumnya ada berdikari, konten. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait sebelum saya memasukkan bahasan ke bagian topik utama, kita harus mengetahui hal yang mendasar dahulu. Mungkin sejauh ini yang saya sampaikan ini sebagian besar dari pengalaman ya. Untuk bisnis yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, dari yang sudah pernah saya temui dan saya lakukan, yang utama suatu bisnis itu harus memiliki tujuan. Tujuannya seperti apa? Mau dibawa sejauh mana? Ataukah mau sampai dibuka doang terus udah istilahnya tutup modal terus udah berhenti, atau ada tujuan apa yang ingin dibawa dalam membuat bisnis itu. Kemudian struktur dan pembagian kerja itu juga sangat penting, karena untuk menjaga sustainability atau keberlangsungan hidup suatu usaha itu juga perlu dijelaskan kedudukannya secara hierarki, maksudnya posisi-posisinya ada apa saja, terus yang mengisi job-job itu siapa saja harus jelas, sehingga untuk pengembangan evaluasi akan lebih mudah dan lebih baik. Memiliki perjanjian yang jelas. Satu hal yang kan ketika berkuliah memang harus ada dalam bisnis adalah perjanjian yang jelas. Mungkin kalau dengan sahabat atau yang memang udah sadar, tapi itu tetap bisa menjadi utama perjanjian. Karena kalau kita berbicara bisnis, yang mana itu harus kan urusan dan urusan perusahaan,
maka kita harus profesionalitas. Makanya perjanjian kita harus kalau sedang di dalam sebagai merepresentasikan perusahaan itu harus berbeda bisnis dan keberlangsungan bisnis harus dapat prioritas. Nah, itu kenapa pentingnya perjanjian. Saya baru beberapa calon saya karena memang dia terlalu mengaspek ini, tidak mau menganggap, dan saya tidak mau. Halo, Mas Iko, maaf memotong. Boleh. Halo. Maaf Mas, ya ini tadi suaranya agak mengecil menghilang gitu. Oke, saya pegangin aja. Sudah jelas ya suaranya. Coba Mas. Oke, sebentar. Halo, tes sudah bisa didengar? Ya, udah Mas. Tadi perjanjian, seberapa pentingnya perjanjian. Jadi kemudian harus memiliki pencatatan yang jelas terkait dengan kita pada sore ini. Mungkin untuk mencapai pembukuan itu sangat baik untuk suatu bisnis, tapi kita juga harus analisis juga. Kita tidak bisa pokoknya harus pembukuan. Kalau memang kita kapasitas dari kita sebagai pelaksana dan sumber daya kita tidak mencapai ke sana, setidaknya tetap ada adalah pencatatan. Sekecil pencatatan pengeluaran, bahkan tidak sampai laporan keuangan, setidaknya dalam satu jalur bisnis, misalnya dalam satu track bulan masukan apa saja, ada pengeluaran apa saja, itu yang utamanya kita harus ketahui. Baru lagi kita dikembangkan lagi, kita berarah mulai ke pelaporan. Itu kan hanya dari pemasaran, tapi juga beban apa saja, dari variable cost-nya ada apa saja, dari fixed cost apa saja, kemudian kira-kira terduga atau apa. Nah, bisa merincikan maaf sekali lagi Mas. Kayaknya ada yang bermasalah di bagian kabel mikrofonnya itu deh Mas. Tadi Mas bilang ada suara noise lainnya gitu. Atau mungkin Oke, Mas. Kalau saya pegang begini jelas ya Mas? Jelas sih Mas, tapi ada kayak suara noise dari apa ya? Ya mungkin ada dikit ya. Tapi kalau secara kedengaran nggak ya Mas suaranya? Kalau dicabut aja bisa nggak ya Mas suaranya? Kedengaran nggak ya? Oke, boleh. Kalau kayak gini kedengeran nggak Mas? Iya, bagus Mas. Aman Mas. Terima kasih Mas. Better ya. Oke, itu tadi terkait pencatatan yang jelas. Kenapa sangat diperlukan? Soalnya kita tidak bisa mengambil keputusan dalam bisnis ya, dalam bisnis kita tidak bisa mengambil keputusan yang sembrono, istilahnya tidak berdasar. Nah, pencatatan ini sangat penting karena akan menghasilkan suatu istilahnya alasan untuk pengambilan keputusan yang sangat mendasar karena sudah terlihat jelas rekornya seperti apa, terus polanya seperti apa. Bahkan ketika kita sudah bisa mencapai pelaporan keuangan tiap bulan, dalam 1 tahun sudah rapi, bahkan terlihat polanya.
Nah, untuk seberapa pentingnya pencatatan itu lagi akan dibahas di slide setelah ini yang lebih rinci lagi. Saya lanjut sedikit dulu untuk seperti apa bisnis yang baik gitu tadi. Yang selanjutnya adalah aware dengan isu-isu yang ada. Aware di sini berarti kita tahu kondisi atau realistis. Kita boleh punya value, punya idealis, tetapi ketika justru hal itu yang menghambat perkembangan bisnis atau justru mematikan bisnis, kita bisa aja untuk mengevaluasi, merebrand lagi supaya kita bisa tetap survive. Apalagi di kondisi seperti pandemik ini. Mungkin kalau beberapa orang yang idealis dengan saya cuma mau jualan di offline store. Karena ketika di offline store kita bisa memberikan hospitality yang sangat baik, kita bisa memberikan offline store kita bisa memberikan ambience yang sangat baik. Saya takutnya kalau saya jual online, saya tidak bisa memberikan value-value itu. Nah, tapi masalahnya kalau kondisinya sekarang lagi seperti ini, itu tadi yang harus kita ketahui adalah kita harus aware dengan keadaan, dengan lingkungan, dengan apapun itu. Sehingga jadi kayak kemarin beberapa ada yang mengeluarkan produk-produk botolan, kalau misalkan dari industri perkopian ya, ada yang botolan, terus ada yang menjual merch atau menjual apapun itu, misalkan atau bahan dari kopinya sendiri yang masih full bean, yang masih belum digiling kayak gitu. Karena itu semata-mata untuk mereka bisa bertahan. Karena beberapa orang yang saya temui pun selalu berbicara bahwa jangan anggap pandemik ini sebagai never ending story. Pandemik ini adalah sesuatu yang akan berakhir. Tapi bagaimana caranya kita bisa survive selama pandemik ini? Nah, dengan cara kita harus aware. Kemudian yang terakhir, bisnis itu harus problem solver. Ini sebenarnya yang terpenting. Kenapa kayak kok saya punya ide bagus tapi nggak masuk ya? Maksudnya kenapa nggak jalan-jalan, nggak laku atau apa? Karena mungkin tidak sesuai sasarannya atau tidak menjawab permasalahan yang ada. Seperti itu. Kemudian next, di slide selanjutnya. Kita harus mulai dari mana? Mana yang lebih penting? Semua itu penting. Kalau jawaban saya, karena dalam mengembangkan suatu bisnis itu harus ada setidaknya ada 4 pilar utama ya. Nah, 4 konsep manajemen yaitu ada pemasaran, keuangan, operasi, dan sumber daya manusia. Dan semua yang tadi dibahas itu saling berhubungan. Jadi kita tetap harus berbicara, paham, tidak harus secara rinci, tapi kita harus paham secara konsep dan secara general di 4 pilar itu tadi. Di dalam bisnis kita itu seperti apa, di bagian marketingnya seperti apa, keuangannya seperti apa, operasinya seperti apa, SDM seperti apa. Nah, itu tuh saling berhubungan. Nah, jadi kalau mau dibilang penting, ya semuanya penting. Jadi semua tetap harus dikejar, harus diperbaiki terus-menerus, harus dikontrolling. Itu kenapa tadi di awal saya menyinggung pentingnya ada struktur dan pembagian tugas. Kemudian boleh di next. Masuk ke pembahasan kita yang sekarang. Seberapa penting pencatatan keuangan dan laporan keuangan bagi UMKM? Ada beberapa poin yang saya highlight di sini. Untuk UMKM sebenarnya ini tadi sebenarnya laporan keuangan itu sangat penting. Segala hal dalam bisnis itu sangat penting. Tinggal kita mau membawa bisnis kita sejauh apa. Kalau memang bisnis kita mau dibawa di situ-situ aja, ya mungkin laporan keuangan tidak begitu penting untuk beberapa kelompok atau beberapa bisnis. Tapi ketika kita berbicara vision, kita berbicara bisnis yang memiliki visi untuk sustain, tetap hidup, laporan keuangan ini akan sangat penting karena
laporan keuangan dan pencatatan keuangan ya khususnya akan menjadi tolak ukur, dapat menjadi record seberapa besar misalkan penjualan di bulan lalu, terus besar penjualan di bulan ini. Kita bisa lihat, oh kok di bulan lalu ternyata lebih rendah dari bulan ini ya. Kita bisa tarik lagi garis mundur. Kira-kira di bulan lalu, di tanggal-tanggal sekian ada apa aja, terus ada faktor-faktor eksternal apa aja yang mempengaruhi. Nah, itu kenapa pentingnya pencatatan keuangan. Bahkan kalau misalnya untuk industri UMKM di makanan dan minuman khususnya ya, kalau yang saya dalami itu akan sangat penting karena terrecord setiap harinya seperti apa, terus dari setiap harinya bisa dapat laporan bulanan, kita bisa melihat ada tolak ukur. Ini bisnis kita sudah berkembang belum atau ternyata mengalami penurunan. Kalau sudah berkembang, gimana caranya kita menjaga dan memaintain itu, kalau bisa mendevelop lagi supaya naik lagi. Nah, kalau ternyata ada penurunan, kita bisa melakukan evaluasi. Itu sebenarnya pentingnya pencatatan di situ. Kemudian pengawasan juga, kita bisa mengawasi. Nah, sebenarnya kalau untuk industri UMKM sendiri, misalkan ribet ya, mungkin untuk melakukan pencatatan, sebenarnya di Play Store atau di aplikasi itu banyak yang aplikasi point of sales, bahkan yang gratis untuk bagian pencatatan, dan dia konsepnya real time. Ketika misalkan pegawai hari ini ada orderan, terus jam sekian masuk uang berapa, itu udah real time, kita bisa mengawasi lewat gadget kita masing-masing. Karena yang terpenting kita tetap harus mengawasi, walaupun mungkin kita tidak bisa terus-terusan menunggui bisnis kita kan di satu tempat itu, tapi misalkan ketika kita udah punya pegawai, kita bisa melihat record hariannya atau real time penjualannya seperti apa untuk melakukan pengawasan. Jadi nanti bisa ditanya, kok ini tiba-tiba ada refund, kok ini tiba-tiba ada pengembalian produk atau apa, kita bisa tanyakan untuk menghindari adanya konflik ke depannya atau masalah ke depannya. Nah, itu masuk ke poin pencegahan juga. Kemudian untuk bagian pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan sendiri itu seperti yang saya bilang tadi, keputusan yang baik adalah keputusan yang mendasar, yang berdasarkan data utamanya. Data, dan mungkin beberapa akan ada berdasarkan forecasting atau peramalan juga. Nah, untuk bagian data ini sendiri, ini adalah sesuatu yang real dan valid hukumnya. Nah, itu bisa digunakan untuk suatu alat pengambilan keputusan. Contohnya untuk bagian keuangan ini tadi, seperti yang beberapa sudah saya singgung. Kita tidak bisa tiba-tiba melakukan misalkan upselling produk, tapi kita tidak tahu sebenarnya produk mana yang harus di-upselling, terus mau sebesar apa di-upselling, mau di-promote sebesar apa, dan ternyata malah setelah kita promote kok nggak berdampak lebih ya. Nah, itu mungkin karena kita pengambilan keputusannya terlalu terburu-buru dan tidak mendasar, tidak berdasarkan data. Kayak kita harus sebelumnya tahu, untuk mungkin kalau di kami ada beberapa SOP, sebenarnya pemunculan menu baru kita harus ngelis ini suppliernya aman atau tidak, penyajiannya seperti apa, memakan waktu berapa lama, terus bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, semua sudah baik, baru launch kayak gitu. Ya, itu mungkin sebagai salah satu contoh pengambilan keputusan yang memang mendasar dan sudah jelas. Nah, laporan keuangan itu sendiri juga bisa untuk pengembangan. Contohnya yang sedang saya lakukan saat ini, karena memang kenapa kok tiba-tiba Berdikari Coffee baru 6 bulan buka sebagai offline store atau sebagai coffee shop, tapi kok sudah bisa buka cabang di beda kota. Yang pertama karena kami
enggak, sebelumnya banyak pasti yang bilang kok kenapa buru-buru sekali, kenapa kok baru sebentar udah berani buka cabang di beda kota. Jawaban saya cuma simpel, karena kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Kalau kita sudah siap kenapa harus ditunda-tunda? Saya selalu beranggapan bahwa jangan menaruh satu telur dalam semua telur dalam satu keranjang, karena ketika keranjangnya jatuh semua telurnya pecah. Dan cabang ini salah satu perwujudan bahwa untuk agar bisnis ini tuh bisa berjalan lebih panjang dan lebih sustain. Ketika mungkin saya punya nantinya ada 10 cabang, ada salah satu cabang yang kena masalah, tapi yang lainnya tetap bisa berdiri. Analoginya sebagai meja, misalkan meja dengan 3-4 kaki akan lebih stabil daripada yang cuma 2 kaki. Ketika satunya jatuh pun jatuh, atau yang cuma 1 kaki ketika satunya patah. Tapi yang ada 4 kaki ketika satu patah, yang 3 masih bisa berdiri, masih bisa menyopang, dan yang satu bisa sambil dibenerin, bisa sambil diperbaikin kayak gitu. Nah, laporan keuangan ini pasti adalah satu hal yang ditanyakan calon investor atau calon penyuntik modal ke depannya. Karena ketika kita bicara pengembangan jangka panjang dan sudah bermain dengan adanya investasi dari luar bisnis kita harus memberikan suatu hal yang dapat memberikan kepercayaan kepada mereka. Kira-kira akan worth it nggak sih ketika mereka invest ke kita? Seperti itu. Dan itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Kita bisa memberikan laporan laba rugi selama hidup lah, selama dari awal sampai akhir, atau mungkin dari beberapa dalam 1 tahun terakhir, seperti itu, untuk jadi trust, untuk menimbulkan trust. Oke, boleh di next. Tadi sampai, nah, beberapa hal sudah dijelaskan. Oke. Nah, beberapa hal sudah saya jelaskan secara tipis-tipis ya di permukaan. Nah, tapi ketika kita harus paham dulu konsep dan urgensinya seperti apa. Ketika sudah paham konsepnya seperti apa, urgensi yang kita lakukan ini apa, dan dampaknya yang akan kita lakukan ini apa, bahkan dampak ketika kita tidak melakukannya ini apa, maka kita akan tahu seberapa besar mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk boleh di next. Untuk yang selanjutnya mungkin bagian tips sesuai pengalaman saya mengelola keuangan. Sebenarnya saya nggak mengelola keuangan aja sih, karena tadi mungkin saya chief everything officer ya, bukan executive officer. Jadi saya mengerjakan semua hal, cuma dalam beberapa hal sudah dipisahkan, misalkan di bagian marketing saya pisahkan. Cuma untuk bagian keuangan, SDM, dan operasional masih yang utama yang in charge saya. Jadi keuangan ini masih bisa saya awasi secara langsung dan real time. Tipsnya seperti apa? Sebenarnya sama dengan Mas F tadi di awal juga. Harus ada pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Keuangan usaha itu seperti apa? Tadi pemasukan, pengeluaran, kemudian aset, modal, hutang. Kita harus bisa mencatat itu semua, terus dipisahkan. Kalau kita memang sudah jago pencatatannya, mau dibikin satu akun rekening juga mungkin fine-fine aja. Cuma mungkin lebih amannya dan lebih gampangnya dipisahkan rekening perusahaan dan rekening pribadi kayak gitu. Cuma harus tetap dicatat. Teman saya pernah bilang begini kayak ke saya, kalau semua ditandangin lu sendiri, kayak alah cuma pulpen, alah cuma ini pakai duit gua aja dulu. Semua orang tajir pun kalau kayak gitu bisa bikin bisnis. Cuma apakah akan selamanya seperti itu? Apakah akan selamanya kita mau mencampurkan urusan
pribadi dan urusan usaha. Bahkan sekecil saya berdikari coffee itu beli es batu aja, saya nggak akan mau pakai uang saya pribadi. Karena kita nggak akan terrecord hal itu, karena uangnya berdikari masih ada, tapi kok tiba-tiba ada penambahan bahan baku, terus tapi walaupun itu hanya sekecil itu, tapi itu sangat meter di kemudian hari, karena omset yang kita hasilkan tidak akan real. Ada beberapa hal yang bisa dibilang itu adalah suatu cheat atau kecurangan yang kita lakukan supaya kayak, oh bisnis kita terlihat baik-baik saja, seperti itu. Nah, untuk tips-tips selanjutnya mungkin nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Mungkin sekian dulu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Mas Diko. Ini sangat menarik sekali ya tadi yang disampaikan, karena selain tips-tips terkait keuangan, juga banyak nih tadi tips untuk pengembangan bisnis yang sudah disampaikan dari Mas Diko. Semoga Beskari Coffee bisa semakin besar, Mas. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, ada hal yang menarik untuk saya tanyakan terlebih dahulu kepada Mas Farhan dan Mas Diko. Halo Mas Farhan, apakah masih menyambung? Ya Mas. Oh ya Mas, masih. Ya. Ini, jadi kalau saya lihat dan banyak saya temui itu, para pelaku usaha dalam melakukan pembukaan itu kayak terkesan rumit gitu, dan agak memerlukan keahlian khusus dalam melakukan pembukuan. Jadi sebenarnya itu dalam laporan keuangan, apa aja sih komponen yang penting untuk pelaku UMKM agar bisa memakai laporan itu untuk bisnis planningnya ke depan? Apakah cukup laba ruginya aja, atau emang perlu dirinci banget tuh kayak tadi Mas El bilang di awal, atau sebenarnya dari yang disediakan di aplikasi pembukuan yang ada di Google Play atau Play Store itu sudah memenuhi. Jadi sebenarnya apa aja sih Mas yang perlu banget nih untuk UMKM lihat dari laporan keuangan? Mungkin saya bisa mulai dari Mas Abdul ya. Ya. Terima kasih, Mas. Kalau untuk awal, sebenarnya pencatatannya sederhana saja ya. Ketika saya develop Kanca Digital, itu cuma pakai Google Sheet malah untuk pencatatannya. Jadi apa namanya? Ya cuma mencatat uang masuk, keluar, biaya pendapatan dan biayanya keluar. Tetapi ketika bisnis tersebut berkembang, saya udah nggak bisa lagi pakai Google Sheet. Akhirnya kita pakai salah satu software akuntansi lah. Nanti cari sendiri banyak kok, tergantung mana yang cocok, mana yang berbayar, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kenapa saya pakai itu? Karena komponen biayanya sudah tambah banyak dan kita sudah mulai membuat apa ya istilahnya? Sudah mulai beli aset-aset dan sebagainya, jadi harus ada penyesuaian untuk penyusutan dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau memang skalanya masih sederhana, sebenarnya pakai Google Sheet saja cukup. Karena toh kita kalau bagi saya sih, hanya mencatat uang masuk, uang keluar, kemudian kita bisa ngecek laba ruginya. Itu saja sih. Tetapi ketika nanti usahanya sudah berkembang dan mulai banyak inventory, mulai banyak penyusutan, mulai banyak menggunakan alat-alat, mulai banyak membayar biaya-biaya lain, nah itu baru gunakan ini. Bagi saya sih, saya tidak bisa nyebutin ininya ya, nanti takut dikira promosi dan sebagainya, tapi nanti cari-cari sendiri, mau kita pakai software berbayar yang bisa digunakan dan bisa diakses oleh semua, jadi semua orang bisa lihat kayak gitu. Gitu aja sih Mas.
Oh iya, masih Mas. Jadi kayak kalau awal itu emang sebenarnya seperlunya dari Iya, betul. ini ya, usahanya sendiri ya. Ya, mengikuti istilahnya apa ya? Mengikuti skala bisnisnya saja. Kalau memang awal-awal cukup Google Sheet, nggak ada masalah. Toh Google Sheet kita bisa lihat, bisa bikin jurnal juga, bisa bikin laba rugi sederhana. Tapi kalau sudah mulai berkembang, mulai butuh penyesuaian, nah itu baru. Saya kira seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas. Kalau dari Mas Ciko, pengalaman yang sudah dilakukan Mas Ciko terkait pembukuan, awalnya gimana nih Mas? Apakah langsung bikin pembukuan yang begitu? Oke. Kalau dari saya di Berdikari, sebenarnya sama kayak Mas F awalnya. Saya sekarang masih di Google Sheet. Dan karena memang yang pertama skala bisnis saya masih belum besar. Dan dari pihak manajemennya juga hanya 3 orang. Dan mungkin akan lebih efektif ketika udah di Google Sheet aja. Dan yang penting kan dalam sebuah pencatatan itu adalah yang informatif dan mudah dipahami. Makanya saya belum mengarah ke pembukuan. Cuma untuk pencatatannya memang sedikit demi sedikit saya sudah kembangkan untuk mulai mencatat dari arus kas, kemudian ke neraca, dan laporan-laporan sudah mulai saya kembangkan ke sana karena itu tadi saya ada pandangan ke depan mau akan seperti apa dan tidak bisa selamanya jadi di Google Sheet seperti itu. Seperti itu sih mungkin. Oh, oke. Halo Bang. Halo. Ya seperti itu. Ini hampir sama ya Mas, dari Mas Ciko. Memang dari awal itu untuk oke, jadi ini saya lihat di chatbox sudah ada yang bertanya nih. Oh ya, untuk peserta lainnya boleh silakan mengajukan pertanyaannya di chatbox. Ini saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama ya dari peserta. Ada dari 1125 Silia Nova Yewanda. Apakah ini Kak Silia bisa menanyakan pertanyaan langsung? Halo? Oh, kalau nggak bisa, saya sampaikan aja ya. Ini ada pertanyaan untuk Bang Iksan Diko. Perkenalkan, nama saya Silia Nova. 2014 saya mulai menggunakan kopi di daerah Bandar Lampung. Awalnya saya memiliki 2 kedai, namun satu lagi tempatnya hanya khusus take away. Nah, melihat pesatnya perkembangan kopi yang sudah banyak nih, apakah ada saran bagaimana menjaga kestabilan yang baik itu seperti apa? Dan mengenai pembukuan, apakah ada saran pembukuan untuk kedai kopinya ini, Bang? Saya kasih langsung ke Bang Iksan Diko. Silakan. Saya kalau jawabnya gini kedengeran nggak sih Bang? Kedengeran sekarang. Oke, siap. Nah, terima kasih Silia Nova. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini berarti kondisinya sekarang tinggal 1 atau masih 2, cuma yang satunya take away aja. Ini mbaknya yang bertanya bisa muncul aja nggak biar enak diskusinya. Oh iya, halo Mbak Julia. Halo Mbak Silia. Takutnya nanti udah dijawab tapi orangnya nggak mendengar. Oh iya. Kedengeran kok, Mas Bang. Oke. Siap. Nah, ini berarti kondisinya sekarang masih ada
2 toko ya berarti ya? Masih ada 2 cabang? Iya, masih Iya. ada 2 outlet. Iya. Oh, oke. Tadi, sebentar. Untuk menjaga kestabilan di tengah maraknya industri kopi, beberapa orang bahkan ada yang sampai sekarang masih bertanya ke saya, kenapa di tengah pesatnya industri kopi ini, kenapa saya memilih industri kopi? Yang pertama saya berdasarkan dari keyakinan. Saya melihat ke depannya industri kopi di sini sudah berkembang, bahkan bukan hanya di bagian awareness saja, tapi memang sudah jadi bisa dibilang sebagai lifestyle. Nah, ketika industri sudah bergerak ke bagian tersebut, khususnya di industri kopi, cara menjaga stabilitasnya yang pertama, kita harus tahu segmen dari bisnis mbaknya apa. Targetnya seperti apa. Kemudian ada kondisi pasar di sana itu seperti apa. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, mungkin kita punya suatu value dan itu sangat bagus untuk bisnis, karena bisnis yang bagus adalah yang bervalue. Tapi ketika kita punya value, kita harus lihat juga masuk nggak sih kira-kira. Ya kalau dan seberapa besar sih market untuk segmen ini, kita harus tahu itu dulu. Mungkin aja saya dari Berdikari mengeluhkan, loh kok Berdikari sepi-sepi terus ya, padahal kita value-nya bagus. Ya mungkin karena memang segmen dari pasar yang suka dengan value itu cuma sedikit, karena kita cuma bermain di ceruk. Mungkin kita bisa menguasai satu ceruk, tapi kita kok tidak merasa puas. Nah, kalau memang mindset dari kita, kalau kita pengennya yang ramai, yang seperti apa, berarti kita ada miskonsepsi dari pertama segmenting dan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Nah, dan untuk menjaga kestabilan, khususnya di bagian industri food and beverage, kualitas itu adalah yang utama. Kualitas dari produk adalah yang utama, karena gampangannya yang kita jual itu produknya. Orang datang itu ya yang dijual dari coffee shop-nya itu ya kopinya, ya minumannya. Mungkin sebagian ada fasilitas penunjang seperti tempat, wifi, dan lain-lain, itu masuk ke ranah hospitality, ke bagaimana kita melayani pelanggan supaya mereka nyaman. Tapi tetap kualitas itu ada di produk. Dan kalau kita bicara dengan pasar kopi yang sudah red ocean ini, yang memang sudah cukup padat. Nah, kalau yang saya selalu bicarakan dengan teman-teman saya, kita harus menjadi suatu hal yang punya ciri khas. Makanya kita tidak bisa kayak, mungkin yang awalnya kopi susu itu signature dari sebuah coffee shop, tapi sekarang bisa jadi itu hal yang wajib ada. Nah, hal-hal yang sudah mengalami pergeseran seperti itu yang bisa memperkeruh, dan bisa kita bilang ini udah red ocean, udah padat. Makanya kita harus bisa selalu melakukan pengembangan, selalu aware dengan kondisi, supaya tetap terpandang, tetap eksistensi kita tuh ada di atas permukaan. Jadi nggak tertutupi banyaknya udah ada coffee shop di mana aja kayak gitu. Itu sih kalau untuk kita mau bermain di red ocean yang mungkin masih susah, tapi ketika kita punya ciri khas, punya suatu signature yang baik, dan kita konsisten dan tetap aware, itu tetap akan baik-baik saja, kemungkinan besar. Kemudian untuk pencatatannya, sebenarnya kalau dari Mbak Cilianya sendiri, yang dialami, yang rasa susah itu di bagian penginterpretasiannya atau pembacaannya atau pencatatannya. Kalau di bagian pencatatan, ada beberapa tools yang bisa jadi alat bantu. Mungkin kalau mau yang skala bisnisnya sudah lebih besar, jadi
Mas F juga bisa pakai software yang memang bisa untuk accounting, atau kalau saya sekarang masih pakai yang gratisan karena memang skalanya masih bisa dihandle dengan kapasitas si aplikasi itu. Kayak gitu sih. Yang penting adalah sebuah pencatatan yang penting itu adalah yang bisa dibaca dan informatif. Percuma nyata terlalu rinci, tapi kalau kita justru bingung sendiri bacanya kayak gimana. Kayak gitu sih. Mungkin bisa ditambahin dari Mbak Silia sendiri, misalnya masalahnya seperti apa. Atau sudah cukup? Suara saya kedengaran nggak ya, Mas? Ya, halo Mbak Silia, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kejawab sih yang dari awal penjelasan jelas. Jadi bahan evaluasian juga, dapat masukan banyak juga. Ini itu sih, makasih ya Bang udah Sama-sama. Semoga tetap bisa survive di kondisi yang sekarang dan seterusnya. Oke, saya persilakan lagi untuk peserta yang lain kalau mau mengajukan pertanyaan, silakan drop pertanyaannya di Dropbox Zoom ini ya, chat Zoom. Tanya apa lagi? Teman, peserta? Kalau belum ada yang ditanyakan, oh sudah. Dari Kemal Alfatan. Seberapa penting value suatu usaha dan bagaimana mengaitkannya dengan bisnis plan yang akan dibuat? Halo Mas Kemal, apakah Mas Kemal online bisa ditanyakan langsung untuk kedua narasumber kita kali ini? Halo. Oh ya, boleh jawab Mas atau gimana? Oh ya, ini langsung aja ya. Saya kasih ke Mas F. Ini ada pertanyaan dari Kemal Alfatan, Mas. Monggo Mas, silakan. Seberapa penting Mas value suatu usaha dan bagaimana mengaitkannya dengan bisnis plan yang akan dibuat? Sebenarnya itu kembali ke kembali ke pengusahanya masing-masing. Tapi bagi saya yang kita lihat kalau value itu nanti akan apa ya istilahnya, akan dilihat pada saat usaha tersebut berkembang. Jadi ketika saya bilang bikin bisnis plan di awal, Kancah Digital itu dulu awalnya bisnis plan hanya menyediakan istilahnya service untuk service untuk branding dan iklan di sosial media. Tetapi itu hanya trigger awal. Bisnis plan yang kedepannya akan jadi lebih lagi jadi tempat istilahnya konsultan untuk advertising di media sosial. Jadi kita nggak turun langsung untuk bikin iklan dan sebagainya, kita hanya crafting aja. Nah, value-nya adalah mengkaitkan dengan value, tentunya kita akan kembali ke bisnis plan. Jika kita punya bisnis plan yang jelas, value perusahaan itu bisa kita tentukan, mau besar, mau kecil, dan sebagainya. Jadi memang erat ya kaitannya. Semakin kita bisa menentukan bisnis plan, semakin kita bisa menentukan value perusahaan. Beda misalnya kalau saya tidak punya bisnis plan dan kita mengusahakan banyak hal, semua dikerjain. Ya, oke, kita mungkin akan bisa mendapatkan banyak penghasilan, tetapi value perusahaan itu tidak akan bisa membesar karena
orang akan melihat, oh perusahaan ini kayaknya nggak fokus ke satu hal. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Baik, Mas F. Dari Mas Tiko mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau masalah value ya, sebenarnya kalau sesuai pengalaman saya ada dua hal dalam penentuan value yang pernah saya pelajari. Kayak sebenarnya value itu bisa dibawakan atau bisa saja konsumen memiliki apa ya istilahnya pandangan tersendiri bahwa oh bisnis saya ini value-nya seperti ini. Nah, cuma ada plus minusnya sih ketika memang mau dibikin, ya udah kayak kalau film tuh istilahnya open ending lah. Kita bikin gini, ntar yang nonton aja yang menginterpretasikan seperti apa value-nya kayak gitu. Ada plus minusnya sih jatuhnya kita jadi terlalu santai dan tidak punya arah. Nah, makanya itu ketika di business plan atau ketika kita memang mau membawa sebuah value, otomatis harus menjawab pertanyaan seperti siapa sih yang punya masalah itu, atau apa sih masalah utamanya, terus seberapa besar pasarnya, terus kenapa orang-orang harus memilih bisnis Anda, seperti itu. Apakah dengan value yang mau kita bawakan itu bisa menjawab semua pertanyaan itu, seperti itu. Kayak kita sebenarnya kan ada beberapa tools untuk bisnis plan, kayak misalkan yang bisa dipelajari itu ada di bisnis model Canvas yang mungkin sudah banyak orang paham gambarnya seperti apa. Cuma mungkin kalau mau menanyai apa ya, lebih yakin lagi tentang konsep bisnis yang dibawakan, ada apa istilahnya konsep yang dibawakan oleh Pak Budi Isman yang mungkin sebuah praktisi bisnis juga, ada yang namanya SBM Board. Itu adalah ada satu board berisi 12 pertanyaan untuk mendevelop atau mengembangkan sebuah bisnis yang juara. Nah, itu di situ nanti mungkin bisa dicek aja pertanyaan-pertanyaan seperti apa, kayak apakah kita bisa menjawab 12 pertanyaan itu dengan planning yang udah kita bikin. Nah, mungkin kalau kita sudah bisa menjawabnya dengan jelas, nah itu sudah bagus. Dan ya untuk value, saya sampai sekarang masih bilang value itu sangat penting untuk sebuah bisnis, karena apalagi kita bermain di pasar yang padat, yang banyak banget seperti udah red ocean kayak coffee shop, value itu jadi sesuatu yang sangat penting. Seperti itu. Soalnya menjadi pembeda. Kayak gitu sih Mas Kim. Ya, terima kasih untuk tambahnya dari Mas Diko. Silakan teman-teman, masih bisa satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, ini saya izin mengajukan satu pertanyaan lagi. Saya tadi cukup tertarik terkait pemaparan Mas F ini terkait ini penyusunan keuangan, laporan keuangan itu baiknya kita harus menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan. Tetapi setelah biaya-biaya didapatkan biaya-biaya tersebut, ini kan tadi kan tentang semua biaya itu harus dicatat. Nah, sebenarnya setelah itu apa sih Mas yang harus dilakukan UMKM untuk dapat mengambil keputusan dari laporan keuangan dari biaya-biaya yang sudah didapat itu? Contoh, gimana sih cara menemukan atau menetapkan harga produk yang tepat untuk mengcover seluruh biaya itu? Atau gimana cara mengurangi biaya tersebut biar nggak terlalu besar? Atau apakah karena biaya itu terlalu besar, mending ganti produk aja kayak gitu, Mas? Oh iya. Kalau sepengalaman saya itu sudah terangkum semua ya. Jadi kayak begini. Seperti yang saya ceritakan tadi, biaya saya untuk mensubkontrakkan pekerjaan ke orang lain itu ternyata sangat besar. Padahal itu bisa kita kerjakan sendiri.
atau bikin tim sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, fungsi untuk analisa biaya itu bagi saya ya lebih nanti ke maksimalisasi omset dan sustainability usaha. Jadi kayak kita perlu substitusi atau kita perlu barang pengganti. Kalau dalam kasusnya Mas Tiko misalnya food and beverage kan kita bisa lihat banyak produk untuk produksi itu banyak macamnya, mungkin kita bisa ganti atau kita bisa switch ke yang lain. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Kalau bagi saya sih setelah analisa biaya yang bisa kita lakukan ya bagaimana memaksimalkan omset dengan menekan biayanya, karena mau nggak mau salah satu untuk mencapai bukan omset keuntungan, salah satu cara untuk mencapai keuntungan kan dengan meminimalisir biaya seminimal mungkin. Tetapi ya jangan lupa ada ya 11-12 ya nanti. Kalau kita mau save budget, imbasnya mungkin akan kalau kita nggak hati-hati, imbasnya akan ke kualitas produk. Jadi ya harus hati-hati di situ. Gimana caranya biar kita bisa menekan biaya tanpa harus mengesampingkan kualitas produk yang dihasilkan. Seperti itu, Mas. Oh ya, terima kasih Mas F. Kalau untuk Mas Tiko, ini terkait ini Mas, saya tertarik gimana cara Mas Tiko-nya itu untuk menentukan harga dari produk-produknya. Apakah awalnya itu udah ada kayak rincian gimana nanti biaya-biaya yang dikeluarkan, terus nanti dari itu mau di markup berapa persen atau gimana itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau strategi penentuan harga yang harus diketahui pertama adalah seberapa besar yang dikeluarkan untuk membuat produk itu, atau bisa kita sebut dengan harga pokok produksinya. Kita harus tahu dulu harga pokok produksinya sebesar apa, dan sebenarnya kalau keuntungannya sebesar apa, itu mungkin tergantung dari pemilik bisnis masing-masing ya. Mungkin kalau dari saya cuma mau ambil 30% dari laba dari keuntungannya. Jadi mungkin harganya bisa saya markup dari misalkan HPP cuma 5.000, terus saya jual 7.000. Saya cuma mau ambil 2.000. Kayak gitu. Ya mungkin itu masih kotor banget sih itu gambarannya. Cuma kalau saya sih penentuan harga seperti itu. Yang penting utamanya harus tahu HPP-nya seperti apa. Dan nah ini tadi masuk juga ke value yang dibawakan. Kalau ternyata kita mau membawakannya yang kedai kopi yang memang apa ya, di segmentasi yang low atau middle, bahkan di yang tinggi, itu kan strategi penentuan harga juga masuk juga ya dari segmen yang mau dituju siapa, kayak gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan juga sih, di samping kita harus tahu HPP-nya berapa, tapi kita harus melihat di sisi lain juga, oh kalau kita jual segini masuk nggak ke segmen kita seperti ini, kayak gitu sih. Tapi kalau masalah besar kecilnya keuntungan sih itu sesuai ini aja sih, kalau dari saya pribadi sesuai dari bisnisnya mau mengambil berapa, seperti itu. Yang penting tetap kita nggak bisa ambil terlalu tinggi-tinggi, jadi kayak menghancurkan bisnis kita jatuhnya kalau saya bilang. Karena mungkin kalau segmen kita di low level tapi kita malah nembakinnya di harga yang tinggi kan nggak masuk ya. Baik, seperti ya Mas. Baik, terima kasih Mas Tiko. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan memang waktu sudah menunjukkan selesainya sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya menutup sesi pemaparan ini dari kedua narasumber, izinkan saya untuk merangkum sejenak apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Mas F dan Mas Tiko. Jadi teman-teman, dalam melakukan pembukuan itu penting agar yang pertama pelaku usaha itu bisa untuk memisahkan kekayaan usaha dengan kekayaan pribadi dan penghasilan dari usahanya dengan penghasilan lain, agar kalau sudah diketahui itu semuanya,
dapat memprediksi tuh nanti kedepannya usahanya bakal kayak gimana. Terus dengan laporan keuangan juga bisa memprediksi tren seperti apa yang dibutuhkan dan kedepannya usaha teman-teman itu mau bergerak kemana. Selain itu, dengan menelisik laporan keuangan, UMKM juga bisa banget untuk melakukan pivoting, yang dikatakan Mas F tadi, agar usahanya dapat menyesuaikan kondisi yang terjadi sekarang. Terus, dengan laporan keuangan juga kita bisa menjaga sustainability atau keberlanjutan usaha. Nah, dari Mas Diko, dari laporan keuangan itu digunakan sebagai tolak ukur usahanya itu sampai seberapa, dan selain itu dilakukan pengawasan melalui laporan keuangan yang disajikan secara real time. Terus Mas Diko juga mengambil keputusan-keputusan itu menggunakan pembukuan atau laporan keuangannya. Jadi kayak mana produk yang bisa di-upselling dan lain-lain. Dan yang terakhir, laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai pengembangan usahanya. Nah, kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya rangkum sebentar, rangkum kecil cuma seperti itu. Semoga peserta teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat dan insight baru terkait apa yang telah dipaparkan Mas F sama Mas Diko. Untuk Mas F sama Mas Diko, saya terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya dan berbagi kepada kami semua. Saya selaku moderator, maaf kalau ada kekurangan apapun itu. Siap, terima kasih Mas. Dan semoga hari-harinya ya semoga diberkahi ya Mas. Ini semua, terima kasih banget. Amin, amin. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat sore semuanya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Yudi sebagai MC. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Zul telah menjadi moderator yang telah membimbing diskusi ini dengan sangat baik. Oke, tadi simpulan dari Mas Zul menandakan bahwa acara ini akan segera selesai. Tapi sebelum itu, saya mengimbau bagi agar sahabat Nusantara dapat mengisi link evaluasi yang sudah kami berikan di kolom Zoom ya. Setelah ini akan kita kirim link evaluasinya, jadi teman-teman bisa segera mengisi link evaluasinya. Jadi hanya teman-teman yang mengisi link evaluasinya yang akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta. Oh ya, sedikit informasi bahwa saat ini RKN sedang dalam beberapa tahap penyediaan jasa, seperti laporan keuangan, marketing kreatif, dan webinar Nusantara. Dan ada hal-hal yang sedang dalam pengembangan juga, seperti kelas Nusantara, workshop Nusantara, marketplace UMKM, dan yang terakhir adalah grup sahabat Nusantara, di mana teman-teman di sini sudah pada tergabung juga ya di grup WhatsApp kami. Nah, nanti di sana akan ada informasi terkait tips-trik UMKM, artikel UMKM, dan juga promo untuk layanan RKN. Baik, sebelum saya tutup, kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya mungkin bisa minta tolong ya untuk semuanya, kita on cam. Nanti ada 3 sesi foto, terserah ya dari gaya fotonya akan seperti apa. Oke. Saya tunggu sebentar ya. Tolong teman-teman bisa on cam semua ya. Oke, baik. Nanti tolong di screen cap ya teman-teman RKN, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, pose kedua. Sebentar, tunggu di... Oke, aman ya. Kita foto kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang foto terakhir. Bebas ya kayaknya ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, telah sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum kita tutup, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai.
Baik, rangkaian acara kita selesai. Semoga webinar kali ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Saya mewakili Ruang Kolaborasi Nusantara meminta maaf jika masih ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas F sama Mas Iko, Zul, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar semua bisnisnya. Amin. Terima kasih semuanya. Serta jangan lupa link isi eval ya. Di chat dulu. Juta. Aku live ya, guys. Oke. Makasih ya, Tik. Makasih, Tik. Cek WA, Tik. Di kelas aja nggak sih? Ada bubar belum sih? Ya belum semua. Di kelas aja yang.
yang host utamanya. Kira ya? Oke. Semuanya. Oke, Terima kasih terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam guys. Kalau salam aku salamin ya. Lips.